Ida Ayu Yudia Pratidina dengan NIM terakhir 021. Baik, selamat pagi Bapak, silakan duduk. Perkenalkan saya dengan Dr. Yudia. Bapak dengan Bapak siapa? Bapak Anan. Bapak umurnya berapa? 73 tahun. Baik, Bapak pekerjaannya apa? Saya sebagai kuli bangunan. Lalu Bapak di sini alamatnya di mana? Di Banyuning. Baik Bapak, di sini Bapak datang dengan keluhan apa? Saya merasakan adanya benjolan dok di bagian paha saya sebelah kiri. Baik, itu sudah berapa lama? Sekitar 5 tahun yang lalu. Apakah ada rasa nyeri Bapak? Tidak dok, tidak ada rasa nyeri. Lalu apakah itu keluhannya terus menerus seperti itu, ada benjolannya? Biasanya pada saat saya mengangkat berat atau pada saat bangun dan saat tidurnya itu hilang benjolannya seperti itu. Baik, apakah ada faktor memperberat? Seperti yang saya katakan tadi dok, itu pada saat saya tidur hilang dia benjolannya, pada saat saya bangun hilang benjolannya itu muncul lagi. Baik Bapak, apakah Bapak mempunyai riwayat seperti ini sebelumnya? Tidak pernah dok, ini baru pertama kali. Keluarga Bapak bagaimana? Tidak. Apakah Bapak sudah pernah memeriksakannya? Belum pernah. Baik Bapak, di sini saya akan melakukan pemeriksaan pada bagian pelipatan paha Bapak tersebut yang mengalami benjolan. Di sini ada pemeriksaan hernia ya Pak ya, ada beberapa pemeriksaan, dan di sini Bapak diharapkan untuk melepaskan pakaian Bapak yang bagian bawah atau celananya seperti itu. Dan pemeriksaan ini akan mungkin sedikit sakit, tapi tenang saja, saya akan melakukan sesuai standar operasional prosedur. Apakah Bapak bersedia untuk saya lakukan pemeriksaan? Ya dok, bersedia. Baik, karena Bapak bersedia, silakan Bapak berbaring di bed dan melepaskan celananya. Sebelum saya melakukan proses pemeriksaan, saya akan melakukan proses pencucian tangan terlebih dahulu ya Pak ya. Baik, di sini saya melakukan proses pencucian tangan terlebih dahulu. Pertama, itu melakukan inspeksi terlebih dahulu terhadap pasien baik dalam posisi berbaring ataupun dalam posisi berdiri pada lipatan paha atau lipatan paha sebelah kiri yang dikeluhkannya. Baik Bapak, silakan berdiri terlebih dahulu. Saya akan melihat pada bagiannya ya Pak ya. Baik, di sini terlihat adanya benjolan. Lalu selanjutnya Bapak silakan berbaring. Baik, di sini tidak terlihat adanya benjolannya pada saat Bapak berbaring. Selanjutnya saya akan melakukan tindakan auskultasi terlebih dahulu untuk mendengarkan apakah itu adalah dari bising usus atau ada bising usus atau tidak, seperti itu. Selanjutnya saya mendengarkannya terlebih dahulu, yaitu pada lipatan paha Bapaknya di sebelah kiri. Permisi ya Pak ya. Baik, di sini saya mendengarkan adanya bising ususnya. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan perkusi untuk mengetahui bunyi dari benjolan tersebut di daerah tersebut. Permisi ya Pak ya. Saya akan melakukan pengetukan di situ apakah ada bunyi timpani atau tidak. Baik, di sini terdengar bunyi timpani ya Pak ya. Selanjutnya saya akan melakukan palpasi pada daerah tersebut untuk menentukan apakah benjolan tersebut bisa masuk atau tidak ya Pak ya. Permisi Bapak, jika Bapak merasakan rasa sakit tolong dikatakan. Memasukkannya terlebih dahulu atau merabanya. Baik, di sini ada benjolan, lalu saya masukkan, ini bisa digerakkan sehingga bisa dilakukan pemeriksaan spesial untuk tes hernia. Selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan tes hernia ya Pak. Di sini ada 3 pemeriksaan tes hernia, di mana yang pertama yaitu pemeriksaan finger test ya Pak, di mana pemeriksaan ini seharusnya dilakukan di sebelah kiri pasien karena pasien mengalami hernia di sebelah kiri, tapi dalam posisi sekarang ini tidak memungkinkan. Jadi saya melakukan pemeriksaan di sebelah kanan pasien. Di sini saya akan melihat terlebih dahulu pada bagian yang mengalami benjolan, lalu memasukkan benjolan tersebut. Permisi ya Pak, saya akan memasukkan benjolannya. Setelah memasukkan benjolannya, meletakkan tangan telunjuk sebelah kanan pada tempat tersebut. Sebenarnya diletakkan terlebih dahulu itu di angulus eksternusnya, dimana di sini di atas angulus eksternus, beberapa di atas dari fossa ovulinya atau tempat terjadinya benjolan yang dirasakan oleh Bapaknya. Baik Bapak, permisi Bapak ya, saya akan meletakkannya di bagian angulus eksternus. Baik Bapak, silakan mengenjan. Baik, di sini tidak teraba adanya benjolan baik di bagian ujung kanan, ujung atas dari telunjuk. Itu dapat dikatakan bahwa Bapaknya tidak mengalami hernia inguinalis lateralis dan tidak teraba adanya di medial. Itu dapat dikatakan Bapak tidak mengalami hernia inguinalis medialis. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan Zeeman test, di mana ini menggunakan 3 jari yang diletakkan pada bagian fossa ovuli, lalu pada annulus internus, lalu pada angulus externusnya. Mohon maaf, terbalik, di sini angulus internus, di sini angulus externus, dan di sini fossa ovulinya. Seperti itu, dimana pertama itu memasukkan terlebih dahulu benjolannya, lalu meminta sama seperti tadi, jika benjolan yang ada di sebelah kiri, maka saya akan melakukan pemeriksaan di sebelah kiri, tapi di sini tidak memungkinkan. Selanjutnya itu mencari titik dari angulus externus internus setelah fossa ovulinya, bisa dengan cara meminta pasien untuk melipat pahanya, lalu meletakkan ketiga jarinya, di mana jari telunjuk
diletakkan yaitu pada anulus internusnya, lalu jari yang di tengah itu diletakkan di anulus externus, dan jari yang di ujung ini di fossa ovuli atau jari manis di fossa ovuli. Meminta pasien untuk mengenjan seperti itu. Lalu setelah pasien mengenjan, jika di sini dirasakan pada benjolan pada fossa ovulinya, atau dapat dikatakan pasien mengalami hernia femoralis seperti itu di sebelah kiri. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan menggunakan thumb test, di mana pemeriksaan juga dilakukan di sebelah kiri karena di sini ada benjolan sebelah kiri, tapi di sini tidak memungkinkan. Menggunakan tangan kiri meletakkannya di anulus internusnya seperti itu. Dimana di sini seperti tadi juga benjolan dimasukkan terlebih dahulu. Setelah benjolan dimasukkan terlebih dahulu, mencari titik-titik dari anulusnya tersebut dengan cara meminta pasien untuk melipat pahanya. Di sini saya meletakkan ibu jari saya di sebelah kiri ini pada anulus internus. Lalu meminta pasiennya untuk mengenjan. Silakan Bapak mengenjan. Baik, dari pemeriksaan ini tidak teraba adanya benjolan tidak teraba adanya benjolan di anulus internusnya, atau pada jempol saya dapat dikatakan Bapak tidak mengalami hernia inguinalis lateralis. Lalu tidak ada keluarnya benjolan pada anulus externusnya, dapat dikatakan Bapak tidak mengalami hernia inguinalis medialis seperti itu. Lalu terlihat adanya benjolan pada fossa ovulinya, dapat dikatakan bahwa Bapak mengalami hernia femoralis seperti itu ya Bapak ya. Pemeriksaannya sudah selesai. Di sini silakan Bapak kenakan lagi pakaiannya dan duduk di sana. Sebelumnya saya akan melakukan prosedur pencucian tangan terlebih dahulu sebelum melaporkan hasil dari pemeriksaan. Baik, Bapak, di sini dari hasil pemeriksaannya semuanya di sini didapatkan bahwa adanya benjolan yang teraba pada saat saya meraba pada fossa ovulinya. Dapat dikatakan bahwa Bapak ini mengalami hernia femoralis sinistra, yaitu adanya penonjolan usus pada daerah femoral atau lipatan paha Bapak yang di bagian fossa ovulinya seperti itu Bapak ya. Di sini kita akan melakukan pemeriksaan lebih lanjutnya lagi setelah 3 hari lagi. Nanti kita akan melakukan pengobatan seperti itu ya Pak. Sebelum Bapak, jika Bapak merasakan sendiri atau keluhan nanti sebelum dari 3 hari lagi, Bapak bisa datang ke saya dan kita akan melakukan evaluasi lebih lanjut seperti itu. Apa ada yang ingin ditanyakan Bapak? Tidak ada. Baik Bapak, kita akan menunggu untuk pengobatan dari hernia femoralis sinistranya Bapak ya Bapak. Terima kasih Bapak, pemeriksaan sudah selesai.